Salam pemirsa, sudah 8 hari sejak pasukan Ukraina menyerang wilayah Rusia. 8 hari ini benar-benar mengubah tatanan dunia. Tak diragukan lagi, ini juga merupakan 8 hari yang akan dicatat dengan tinta tebal dalam sejarah peperangan militer. Meskipun pada awal serangan pasukan Ukraina ke wilayah Rusia, para pemimpin kedua negara, Rusia dan Ukraina, memilih untuk diam. Banyak spekulasi dan interpretasi yang beredar di berbagai kalangan. Namun seiring dengan perkembangan situasi, baik Zelensky maupun Putin mulai angkat bicara, dan kondisi terkini keduanya saat tampil di hadapan publik sudah memberikan gambaran yang jelas tentang posisi mereka dalam perang ini. Momen langka saat Zelensky menghadiri rapat militer pada 12 Agustus. Semua tokoh militer besar Ukraina hadir di sana. Saat Zelensky muncul, meskipun tidak seberlebihan adegan pahlawan dalam film-film Hong Kong, tetap saja ada aura otoritas yang tegas tanpa basa-basi. Pada 12 Agustus yang sama, Putin juga mengadakan rapat pertahanan. Dalam video tersebut, pidato Putin yang terkesan hanya membaca naskah jelas kehilangan sedikit dari karisma biasanya dan lebih terlihat lelah yang tidak bisa disembunyikan. Bicara soal perang yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun antara Rusia dan Ukraina, situasinya bisa diibaratkan seperti roller coaster. Dari operasi militer khusus Rusia yang penuh ambisi terhadap Ukraina, lalu interaksi militer khusus antara kedua negara, hingga kini tampaknya menjadi pertarungan untuk mempertahankan Moskow. Tak heran jika pada 12 Agustus, Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah membawa perang ke negara lain dan sekarang perang tersebut kembali ke rumah mereka. The Moscow Times melaporkan, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Putin belum pernah menunjukkan ketidakpuasan atau kemarahan yang sebesar ini. Dalam rapat keamanan pertahanan, Putin mengeluh bahwa setelah seminggu negara kita diserang, tidak ada satupun pemimpin dunia yang mengeluarkan kecaman. Apakah mereka tidak memiliki mata? Atau apakah mereka tidak peduli dengan mayat-mayat yang berserakan di jalan hanya karena itu mayat-mayat Rusia? Tidak hanya tidak ada yang mengeluarkan kecaman, tetapi dengan perjanjian kemitraan strategis tanpa batas yang ditandatangani antara Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara, pada saat seperti ini, bukankah seharusnya Tiongkok dan Kim Jong-un mengirim pasukan untuk mendukung Rusia? Apalagi yang mereka tunggu untuk melancarkan tindakan bantuan untuk Rusia melawan Ukraina? Sebenarnya, meskipun para pemimpin dunia tetap diam, namun perwakilan rakyat Amerika Serikat datang dengan lantang ke Kiev, Ukraina, secara terbuka menyerukan pembentukan Flying Tigers. Pada 13 Agustus, Senator senior Partai Republik Amerika Serikat, Lindsey Graham, mengunjungi ibu kota Ukraina. Dalam konferensi pers, ia secara terbuka memuji aksi militer Ukraina yang menyerang wilayah Kursk di Rusia sebagai tindakan yang berani, mencolok, dan luar biasa. Ia menyerukan kepada pemerintah Biden untuk memberikan semua senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina guna memenangkan perang yang tidak boleh kalah ini. Ia bahkan secara terbuka menyerukan pembentukan Flying Tigers NATO untuk mendukung Ukraina. Ini bukanlah kunjungan pertama Senator Graham ke Kiev. Pada bulan Mei, saat ia berada di Kiev, ia mengatakan bahwa jika Amerika Serikat gagal memberikan dukungan yang cukup kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia, itu akan sama dengan memberikan sinyal kepada Tiongkok bahwa mereka dapat menyerang Taiwan. Kini citra Ukraina yang berhasil mengalahkan musuh yang lebih besar dan lebih kuat pasti akan memberikan dampak besar di kedua sisi Selat Taiwan. Secara lebih tepat, satu sisi akan terinspirasi dan termotivasi, sementara sisi lainnya akan merasa terancam. Dalam pertemuan militer Ukraina yang disebutkan sebelumnya, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa mereka telah menguasai 1000 km persegi wilayah Rusia. Namun di dunia maya masih banyak keraguan tentang apakah Ukraina benar-benar telah menguasai wilayah Rusia yang luas tersebut. Akibatnya, tentara Ukraina di garis depan harus membuktikan diri dengan berbagai cara. Cara yang paling umum adalah berdiri di depan papan penunjuk jalan di wilayah Rusia sambil mengibarkan bendera Ukraina. Beberapa tentara Ukraina membuktikan kehadiran mereka dengan tindakan yang cukup liar dan bersifat menghina. Bahkan ada tentara Ukraina yang lebih nekat, tanpa memberitahu orang-orang di sana, langsung merobohkan tanda jalan sebagai kenang-kenangan dengan alasan sebagai balasan atas pencurian toilet warga Ukraina dan tentara Rusia. Bagaimana kemajuan serangan pasukan Ukraina di dalam wilayah Rusia? Ada indikator yang cukup jelas, yaitu jumlah tentara Rusia yang menyerah.
Dalam 8 hari pertama di wilayah Rusia, jumlah tentara Rusia yang menyerah telah mencapai lebih dari 2.000 orang dan seringkali kelompok besar tentara Rusia menyerah bersama. Pada akhirnya, tentara Ukraina bahkan menggunakan drone yang dilengkapi pengeras suara untuk membujuk tentara Rusia agar menyerah, dan cara ini ternyata berhasil. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa dalam pertempuran, kedua belah pihak sering bertarung dengan semangat. Tentara Rusia di wilayah mereka sendiri ternyata bertempur dengan lemah, sehingga dalam kondisi kekalahan total, muncul situasi di mana tentara Ukraina hanya membutuhkan serangan selama 15 menit untuk menahan 30 tawanan perang Rusia. Menurut sebuah video yang dirilis oleh tentara Ukraina, di Kursk terjadi peristiwa di mana seorang tentara Ukraina awalnya ditawan oleh tentara Rusia. Namun tak lama kemudian, tentara Rusia menyadari bahwa mereka sudah dikepung oleh banyak tentara Ukraina dan tidak punya jalan keluar serta tidak ada bantuan dari luar. Akhirnya mereka membebaskan tawanan perang Ukraina tersebut dan kemudian secara aktif menyerah kepada tentara Ukraina. Pada 12 Agustus, sebuah video yang diunggah oleh anggota parlemen Ukraina, Roman Kostenko, muncul di dunia maya. Dalam video tersebut, ia membawa senjata dan memasuki wilayah Kursk di Rusia yang sudah dikuasai oleh tentara Ukraina. Ia mengatakan bahwa ini hanyalah perjalanan pribadi untuk melihat-lihat Rusia, sambil berkelakar bahwa dia tidak berniat mengadakan referendum di sana. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.